Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 SMP Islam Al-Ma'arif 1 Singasari? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kesehatan dan bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia akan mempelajari teks laporan hasil percobaan. Ya, kita masih ada di bab 1, yaitu KD 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Di KD 4.2 ini tujuan kita adalah menulis teks laporan hasil percobaan dari sebuah percobaan sederhana yang sudah kalian lakukan. Baik, anak-anak, akan saya jelaskan langkah-langkah menulis teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, yaitu tentukan tema dan judul laporan percobaan apa yang akan kalian laporkan. Misalkan, judul laporan percobaan kalian tentang percobaan pembuktian fotosintesis misalkan. Jadi judul itu menentukan isinya nanti. Yang kedua, buatlah tujuan penulisan dari laporan percobaan tersebut. Nah, ini Ibu beri contohnya. Yang pertama, ditulis begini, laporan ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui titik-titik-titik, diisi sesuai objek percobaan. Misalkan, laporan ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui kandungan listrik yang terdapat dalam buah. Berarti objek percobaannya adalah kandungan listrik dalam buah. Itu yang akan kalian uji nanti. Itu yang akan kalian uji untuk membuat sebuah percobaan sederhana. Yang ketiga, buatlah hipotesis dalam laporan percobaan tersebut. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah sesuatu yang kalian dapatkan dari melakukan percobaan tersebut. Apa sih yang kalian bayangkan ketika kalian melakukan percobaan itu? Apa sih yang kalian harapkan? Apa yang kalian inginkan yang akan kalian dapatkan dari melakukan percobaan tersebut? Contohnya, jika objek percobaannya adalah kandungan listrik dalam buah, berarti hipotesisnya berbunyi, buah yang rasanya masam memiliki kandungan listrik yang lebih banyak dibandingkan buah yang rasanya kurang masam atau manis. Hipotesis ini bisa kalian tulis dalam 1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat juga boleh. Tergantung apa yang ingin kalian dapatkan dari melakukan percobaan tersebut. Yang keempat, yaitu menyusun alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan tersebut. Nah, perbedaan alat dengan bahan harus kalian perhatikan dengan baik. Alat itu adalah barang-barang yang mendukung percobaan tersebut, yaitu barang yang tidak habis jika digunakan. Contohnya, pisau, gelas, sedotan, mangkuk, sendok, dan sejenisnya. Bahan adalah barang yang habis ketika digunakan. Contohnya, air, beras, garam, gula, telur, dan masih banyak lagi. Jadi alat dan bahan itu berbeda ya anak-anak. Kalau alat itu adalah barang-barang yang mendukung percobaan, tidak bisa habis. Sedangkan bahan itu adalah barang yang habis ketika digunakan dalam percobaan tersebut. Yang kelima, yaitu menyusun prosedur yang akan dilakukan untuk melakukan percobaan tersebut. Kalian masih ingat pelajaran kelas 7 menulis teks prosedur? Nah, itu kalian terapkan di laporan hasil percobaan ini. Ingat ya anak-anak, urutan prosedur dilakukan sesuai dengan urutan kegiatan. Jadi misalkan, 1. Siapkan gelas berukuran sedang, sendok, dan garam. Yang kedua, tuangkan. Jadi ada kegiatan di dalam setiap kalimat prosedur tersebut. Siapkan, tuangkan, aduklah. Nah, itu namanya kegiatan. Urutan kegiatan. Prosedur itu diurutkan sesuai kegiatannya, bukan urutan waktunya. Yang keenam, yaitu
Menulis hasil pengamatan dilakukan ketika percobaan sedang dilakukan. Menulis hasil pengamatan bisa berupa perbandingan, tabel, atau paparan deskripsi tentang hasil percobaan. Yang ketujuh, menyusun pembahasan dilaksanakan untuk menjelaskan hasil pengamatan dengan mencocokkan hasil pengamatan dengan hipotesis yang sudah disusun sebelumnya. Nanti akan saya berikan contohnya. Yang kedelapan, menyusun kesimpulan dari hasil percobaan dengan menuliskan apa sih yang didapatkan dari melakukan percobaan tersebut? Pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari melakukan percobaan tersebut? Nah, ada 8 langkah. Ada 8 langkah untuk menuliskan teks laporan hasil percobaan. Perhatikan langkah-langkah menulis teks percobaan dengan menyimak video yang akan saya berikan berikut ini. Bagaimana? Kalian sudah melihat video tadi? Sekarang kita masuk ke langkah 1, 2, dan 3, yaitu menentukan judul, tujuan, dan hipotesis. Judulnya berarti
bisa berupa laporan hasil percobaan telur mengapung, melayang, dan tenggelam, atau laporan hasil percobaan telur di dalam air yang memiliki massa jenis berbeda. Terserah kalian, yang penting judul itu harus sesuai dengan isinya. Yang kedua, tujuan. Kalau tujuan berarti harus ditulis begini: laporan ini ditulis untuk mengetahui alasan mengapa telur bisa mengapung, melayang, dan tenggelam ketika di dalam air. Yang ketiga, yaitu hipotesis. Perhatikan baik-baik contoh kalimat dalam hipotesis ini. Telur biasanya akan tenggelam jika diletakkan di dalam sebuah gelas berisi air. Akan tetapi, jika air tersebut diberi larutan garam atau cuka, maka telur tersebut bisa melayang, bahkan mengapung di dalam air. Perhatikan kalimat dalam hipotesis ini. Tidak ada hal yang pasti, masih mengambang, masih belum ada kejelasan apakah telur itu bisa benar-benar bisa melayang dalam air atau mengapung. Nah, ini namanya hipotesis. Jadi, kalian mengharapkan nanti ada telur yang bisa mengapung dan ada telur yang juga bisa melayang di dalam air. Ada kata biasanya. Kata biasanya berarti menunjukkan belum adanya kepastian. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah 4 yaitu menyusun alat dan bahan. Alat adalah sesuatu yang mendukung percobaan tersebut, tetapi barang tersebut tidak bisa habis ketika digunakan. Di sini berarti ada dua ya anak, gelas dan sendok. Yang kedua adalah bahan, yaitu barang yang bisa habis ketika digunakan. Air secukupnya, 3 telur mentah, dan yang ketiga adalah garam. Kita masuk ke langkah kelima, yaitu prosedur atau cara kerja. Yang pertama, perhatikan setiap kalimat, perhatikan ya anak-anak ya. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ada kata tugas di situ, siapkan. Yang kedua, tuangkan air ke dalam gelas dengan ukuran setengah dari gelas tersebut dan beri nomor pada setiap gelasnya. Yang ketiga, masukkan 2 sendok makan garam pada gelas nomor 2 dan aduk sampai larut. Yang keempat, masukkan 4 sendok garam pada gelas nomor 3 dan aduk sampai larut. Yang kelima, masukkan 1 telur pada 1 gelas yang sudah diberi nomor tadi. Yang keenam, catatlah apa yang terjadi pada telur di masing-masing gelas tersebut. Perhatikan anak-anak, setiap kalimat itu ada kata tugas. Kata tugas itu menunjukkan adanya kegiatan. Yang pertama, siapkan. Yang kedua, tuangkan. Yang ketiga, masukkan dan aduk sampai larut. Keempat juga begitu, masukkan, aduk sampai larut. Yang kelima, masukkan 1 telur. Nah, yang keenam, catatlah, itu urutan kegiatannya. Jadi, kalau menyusun cara kerja atau prosedur, urutkan kegiatannya dan setiap kalimat, setiap langkah itu ditandai dengan adanya kata tugas atau kata yang menunjukkan urutan kegiatan. Sekarang masuk pada langkah 6 yaitu hasil pengamatan. Bisa kalian buat dalam bentuk tabel atau paparan deskripsi seperti yang saya contohkan ini. Pada gelas nomor 1, telur tenggelam ketika dimasukkan pada gelas yang berisi air tawar tanpa campuran garam. Pada gelas nomor 2, telur melayang ketika dimasukkan pada gelas yang berisi air tawar yang dicampur dengan 2 sendok makan garam. Pada gelas nomor 3, telur mengapung ketika dimasukkan pada gelas yang berisi air tawar yang dicampur dengan 4 sendok makan garam. Ini hasil pengamatan, belum menyimpulkan ya anak-anak ya. Jadi hasilnya apa ketika kalian mengamati, tulis di bagian hasil pengamatan. Nah, sekarang pada langkah ke-7 yaitu pembahasan. Di sini kalian cocokkan dengan hipotesis tadi. Apakah telur itu bisa tenggelam, melayang, dan juga mengapung, dan kaitkan dengan teori yang kalian ketahui.
Ada 3 teori di sini berarti ya. Bisa kalian buat tabel juga atau kalian jadikan paparan deskripsi seperti yang saya buat ini. Telur akan tenggelam jika di dalam air tersebut tidak diberi campuran larutan garam sehingga massa jenis air lebih kecil dari massa jenis telur. Telur akan melayang jika di dalam air tersebut hanya diberi 2 sendok makan garam sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Telur akan mengapung jika di dalam air tersebut diberi 4 sendok garam sehingga massa jenis air lebih besar dari massa jenis telur. Ini pembahasan dikaitkan dengan hipotesis, dikaitkan dengan teori yang kalian ketahui. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke langkah ke-8 yaitu simpulan. Isi dari simpulan ini contohnya dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa telur akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Telur akan melayang jika massa jenisnya sama dengan massa jenis air dan telur akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Jadi simpulan itu lebih ringkas dari pembahasan dan lebih ringkas juga dari hasil pengamatan. Anak-anak, simpulan itu merupakan hasilnya apa yang kalian dapatkan dari percobaan tersebut. Baik anak-anak, sudah paham kan bagaimana cara menulis teks laporan hasil percobaan? Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.